One, two, three, funky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intanul Hasanah dengan NIM 12070600031. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai 5 penyakit pada tanaman. Nah, video ini itu untuk memenuhi UAS praktikum ilmu hama dan penyakit tanaman. Nah, penyakit pada tanaman ini dapat diakibatkan yang pertama bisa dari jamur, bakteri, virus, maupun nematoda. Langsung saja ya kita simak video yang berikutnya, kita langsung ke pembahasannya. Yang pertama ada penyakit embun tepung pada jeruk atau nama ilmiahnya Oidium tingitanium Carter yang penyebabnya oleh jamur Oidium tingitanium yang menyerang pada bagian daun jeruk. Penyakit ini mempunyai gejala yaitu adanya lapisan tepung putih pada bagian atas daun yang dapat menyebabkan daun malformasi atau mengering akan tetapi tidak gugur. Penyakit ini dapat dikendalikan dengan cara yang pertama, pengaplikasian fungisidia setelah terlihat gejala serangan awal. Yang kedua, pilihlah lokasi yang tidak ternaungi atau mendapatkan sinar matahari secara langsung. Ketiga, gunakan jarak tanam yang agak lebar agar sirkulasi udara lebih baik dan tidak tercipta iklim mikro yang mendukung perkembangan jamur. Yang selanjutnya ada Hawarsemai fusarium, yaitu penyebabnya oleh jamur Fusarium oxyforum FCV glycine. Gejala penyakit ini yaitu kecambah akan rebah dan bahkan mati. Sedangkan pada fase dewasa dapat menyebabkan tanaman layu, busuk pada akar samping, tudung akar, dan pangkal batang tanaman. Penularan penyakit ini bisa melalui air, alat pertanian, dan juga tanah. Penyakit ini dapat dikendalikan yang pertama dengan cara kultur teknis dengan cara memperbaiki drainase dan aerasi tanah, kemudian solarisasi yaitu dengan mengusahakan agar lingkungan tanaman terpapar sinar matahari yang cukup. Kemudian dengan aplikasi fungisidia kimia berbahan aktif etridiazol dan tiovanat. Yang ketiga, ada penyakit tanaman yang disebabkan oleh bakteri, yaitu hawar bakteri atau bacterial blight. Penyebabnya yaitu oleh bakteri Pseudomonas syringae. Penyakit ini mempunyai gejala pada fase perkecambahan, ada noda coklat di bagian tepi. Kemudian pada fase dewasa, adanya bercak bersudut dimulai dari bintik kuning dan menjadi coklat pada daun. Sedangkan pada polong, adanya bercak kecil, kebasahan, kemudian bercak menyatu sehingga menjadi besar. Infeksi lanjut menyebabkan bercak menyelubungi seluruh permukaan polong dan kulit polong menjadi coklat gelap atau hitam. Perkembangan penyakit hawar bakteri yaitu pada saat cuaca dingin dan basah, suhunya antara 21 derajat sampai 26 derajat Celcius. Ada pula pengendalian penyakit ini yang pertama yaitu dengan rotasi tanaman, kemudian menanam benih yang bebas patogen, kemudian eradikasi atau memusnahkan tanaman sakit dengan cara membakar atau menimbun sisa tanaman yang terinfeksi. Nah, yang keempat ada penyakit pada tanaman jeruk yaitu bernama Citrus tetra leaf virus atau CTLV yang sesuai dengan namanya ini penyakitnya disebabkan oleh virus Citrus tetra leaf. Tanaman jeruk yang terinfeksi virus ini mempunyai gejala yang pertama tanaman tersebut akan tumbuh kerdil. Nah, yang kedua daunnya pun akan menguning. Pengendalian dari penyakit ini yaitu dengan cara menanam benih yang bebas penyakit, kemudian menghindari adanya gesekan antara pohon yang sakit, yang luka, dengan tanaman yang sehat. Yang terakhir ada penyakit nematoda bengkak akar yang disebabkan oleh Melidogini spp dengan gejala serangan, perakarannya terdapat benjolan-benjolan seperti jerawat. Nah, jika serangan berat
Pada perakaran akan berbentuk benjolan-benjolannya tidak beraturan. Tanaman inang penyakit ini yaitu ada kentang, tomat, terong, dan juga wortel. Yang harus kita ingat yaitu serangan nematoda ini dapat mempengaruhi proses fotosintesis dan transpirasi serta status hara dari tanaman ini. Akibatnya, pertumbuhan tanaman akan terhambat, warna daun kuning klorosis, dan akhirnya tanaman pun akan mati. Selain itu, serangan nematoda dapat menyebabkan tanaman lebih mudah terserang patogen atau OPT lainnya seperti jamur, bakteri, dan virus. Akibatnya, serangan nematoda dapat menghambat pertumbuhan tanaman, mengurangi produktivitas dan kualitas produksi. Tetapi jangan khawatir, penyakit ini dapat dikendalikan yaitu pengendaliannya yang bersifat preventif dan ada juga yang bersifat kuratif. Nah, pengendalian yang bersifat preventif ini bertujuan untuk mencegah agar tanaman tidak terserang nematoda puru akar. Hal yang dilakukan ini dapat meliputi pengolahan tanah yang baik, pengairan, pemupukan yang berimbang, pemilihan benih yang sehat, juga pengairan tanaman dengan menanam tanaman perangkap atau tanaman bukan inang. Sedangkan pengendalian yang bersifat kuratif yaitu dilakukan setelah diketahui bahwa tanaman tersebut positif terserang nematoda puru akar. Nah, ada beberapa hal yang bisa dilakukan, yaitu dengan pencabutan serta pemusnahan tanaman yang terserang nematoda serta penggunaan nematisida.